Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Assalamualaikum. kuliah kita ya, kita masih di pembahasan mengenai kalkulus variasi. Nah, terakhir kita membahas tentang hukum Snellius ya. Bagaimana kita membuktikan yang pertama kita membuktikan hukum pemantulan ya, pemantulan dengan cara menggunakan suatu prinsip yang disebut sebagai optimalisasi ya. Dan apa yang dioptimumkan itu adalah waktu tempuh dari si cahaya ini ya. Jadi secara alamiah cahaya yang ditembakkan pada suatu bidang datar itu akan memilih lintasan yang meminimumkan waktu tempuhnya ya. Artinya yang kita lakukan adalah kita mengoptimumkan waktu tempuh dari si cahaya tersebut, dan kita sudah berhasil membuktikan bahwa dalam pemantulan cahaya itu berlaku sudut datang sama dengan sudut pantul ya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga ingin membuktikan hukum pembiasan ya. Hukum pembiasan dari hukum Snellius dengan prinsip yang sama, yaitu prinsip optimalisasi. Dan sama dengan yang kita kerjakan di pemantulan, hukum pemantulan, yang kita optimalisasi itu adalah waktu tempuh dari si cahaya ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau di pemantulan selain dia memenuhi waktu yang minimum, juga dia bisa memenuhi jarak yang terpendek ya. Tapi kalau di pembiasan ternyata lintasan yang dipilih oleh si cahaya ini bukan jarak yang terpendek, karena yang dia pilih ternyata lintasan yang dibelokkan. Artinya di sini benar-benar bahwa yang dipilih oleh si cahaya ini secara alamiah adalah waktu tempuh yang paling minimum. Nah, sehingga yang kita lakukan, kita cari fungsi T-nya lagi ya. Cari fungsi T-nya sebagai fungsi X. Jadi kita cari fungsi T sebagai fungsi dari X, sebagaimana yang kita lakukan sebelumnya. Nah, kita mulai dulu dari lintasan yang ditempuh cahaya dari titik A ke titik bidang batas antara dua medium ya. Artinya kita meninjau S1 di sini ya. Kita meninjau S1, lintasan S1. Atau bisa kita tuliskan waktu yang dibutuhkan dari titik A menuju titik O itu sama dengan S1 ya. Jarak S1 dibagi dengan kecepatan cahaya di medium yang pertama ya, S1. Nah, S1 kita ketahui di sini itu sama dengan X kuadrat, akar dari X kuadrat ditambah dengan Y A kuadrat ya. Akar X kuadrat ditambah dengan Y A kuadrat. Dan V1 itu kita dapatkan dari hubungan ini ya. Artinya VI itu sama dengan C per NI ya. Berarti V1 sama dengan C per N1. Berarti kita dapatkan di sini V1 itu sama dengan C per N1. Atau bisa kita tuliskan menjadi N1 per C dikali dengan akar X kuadrat ditambah dengan YA kuadrat. Nah, ini untuk waktu dari A ke titik O. Kemudian yang kedua, waktu dari O ke titik B. Artinya kita butuhkan S2 dibagi dengan P2 ya. S2 tidak lain adalah akar dari L kurang X kuadrat ditambah dengan YB kuadrat, kemudian V2 artinya itu sama dengan C per N2. Atau bisa kita tuliskan di sini sama dengan N2 per C dikali dengan akar L dikurang X kuadrat ditambah dengan YB kuadrat. Ya. Nah, sehingga kita sekarang sudah bisa tentukan fungsi dari T-nya ya, atau T totalnya. Dari lintasan yang ditempuh oleh cahaya dari titik A ke titik B. Berarti T total, di mana dia merupakan fungsi dari X ya, itu sama dengan TAO ditambah dengan TOB. Nah, ini tinggal kita operasikan ya, sepercinya bisa keluar. Kemudian ini dikali dengan N1 dari akar X2 X pangkat 2 ditambah YA kuadrat ditambah dengan N2 akar
L kurang X kuadrat ditambah dengan YB kuadrat. Nah, inilah fungsi dari T-nya ya. Nah, kita ingin waktu T yang minimum. Sehingga yang kita lakukan adalah kita meminimumkan T-nya ini. Bagaimana kita ketahui, syarat minimumnya berarti turunan T terhadap X itu harus sama dengan 0 ya. Berarti agar dia minimum mensyaratkan DTAB dx itu harus sama dengan 0 ya. Ini sesuai dengan prinsip Fermat di atas ya. Kita ingin meminimumkan waktu tempuh si cahayanya. Jadi tinggal kita turunkan saja terhadap X, maka kita akan dapatkan DTAB dx itu sama dengan sepertinya tetap, kemudian ini kita turunkan, berarti ini akan sama dengan 1/2 ya, 1/2 dikali dengan N1 dikali dengan X kuadrat tambah YA kuadrat pangkat minus 1/2, kemudian turunan dalamnya dikali dengan 2X ya. Atau saya tuliskan saja langsung di sini turunan suku pertama itu sama dengan N1X dibagi dengan akar X kuadrat ditambah dengan YA kuadrat. Kemudian suku yang kedua itu ada minus di sini nanti karena turunan dalamnya itu nanti ada suku minus minus 2X ya. Ini akan sama dengan N2 dikali dengan L kurang X dibagi dengan akar L kurang X kuadrat ditambah dengan YB kuadrat. Nah, ini harus sama dengan 0 ya. Artinya C-nya bisa kita cancel. Kemudian kita akan dapatkan di sini berarti N1X dibagi dengan perhatikan di sini akar X kuadrat tambah Y kuadrat itu tidak lain adalah S1 ya. Kemudian di sini sama dengan ini kita pindahkan ke ruas kanan N2 L kurang X akar L kurang X kuadrat tambah Y kuadrat itu tidak lain adalah S2 ya. Nah, maka kita dapatkan di sini menjadi N1 dikali dengan X per S1. X per S1 itu tidak lain adalah sin theta 1 ya. Kemudian L kurang X per YB itu tidak lain adalah sin theta 2. Berarti kita dapatkan di sini N1 dikali dengan sin theta 1 itu sama dengan N2 dikali dengan sin theta 2 ya. Jadi kita sudah buktikan hukum Snellius yang kedua yaitu hukum pembiasan ya, N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2 dengan cara melakukan optimalisasi pada waktu tempuhnya ya. Optimalisasi di sini adalah meminimumkan waktu tempuh dari si cahaya ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini dari kedua optimalisasi yang kita lakukan, kita membutuhkan suatu fungsi ya, suatu fungsi yang ingin kita optimalisasi ya. Entah itu kita ingin maksimumkan atau ingin kita minimumkan. Dalam kasus yang sudah kita kerjakan, kita ingin meminimumkan fungsi tersebut, di mana fungsi itu adalah fungsi T ya, yang merupakan fungsi dari X. Nah, selain fungsi, secara umum kita punya yang disebut sebagai fungsional ya. Jadi ada yang disebut sebagai fungsional, atau saya jelaskan dulu di sini. Kalau fungsi, misalkan kita punya fungsi X ya, definisinya adalah kita sebenarnya memetakan suatu domain angka tertentu, kemudian dia menghasilkan angka yang lain ya. Jadi misalkan kita punya fungsi fx, maka sebenarnya sejatinya kita memiliki input misalkan bilangan real ya. Di mana bilangan real itu bisa saja dia ordernya lebih dari 1, jadi kita tulis saja di sini misalkan r pangkat n. Nah, ketika kita masukkan ke dalam fx, maka dia akan menghasilkan bilangan real yang lain ya. Nah, itu definisi dari fungsi. Nah, kita punya sesuatu yang disebut sebagai fungsional yang bersifat lebih umum ya. Di mana fungsional itu ini kita sebut sebagai fungsi ya. Fungsional itu isinya itu merupakan suatu fungsi ya. Sebut saja misalkan gx ya.
Jadi kalau fungsi itu isinya adalah inputnya adalah angka dan outputnya adalah angka. Kalau fungsional, inputnya itu adalah fungsi dan keluarannya adalah jadi inputnya itu adalah fungsi. Ketika dia dimasukkan ke dalam fungsional tersebut, maka dia akan menghasilkan angka ya, angka misalkan bilangan real. Ini disebut fungsional. Jadi bisa dibedakan ya, ada fungsi, ada fungsional. Fungsi itu adalah fungsi dari suatu variabel, misalkan variabelnya adalah bilangan real ya, inputnya adalah bilangan real. Sedangkan fungsional itu adalah inputnya adalah fungsi. Atau misalkan kalau kita mau bayangkan fungsional itu semacam suatu mesin ya, di mana inputnya itu adalah suatu fungsi. Nah, fungsi ini kita masukkan ke dalam mesin F ini, dan outputnya, keluarannya itu adalah bilangan, ya seperti itu. Jadi fungsional ini lebih umum daripada fungsi. Nah, kenapa saya membahas mengenai fungsional ini? Karena akan berkaitan dengan yang akan kita bahas selanjutnya. Kita akan masuk ke perumusan kalkulus variasi, ya. Setelah sebelumnya kita hanya meninjau salah satu aspek penting dari kalkulus variasi, yaitu optimalisasi. Nah, di dalam kalkulus variasi itu kita mendefinisikan, kita mempunyai suatu bentuk integral ya, sebut saja integral I, di mana I ini merupakan integral dari suatu fungsional ya, sebut saja misalkan fungsional F. Nah, di mana fungsional F ini itu isinya adalah fungsi, misalkan saja fungsi Y dan turunan dari fungsi tersebut ya, di mana masing-masing fungsi Y dan Y turunan dari Y tersebut itu adalah fungsi dari X ya. Jadi bisa dibayangkan ya, ini diintegralkan terhadap dx, misalkan dari x1 sampai x2 ya. Nah, jadi dalam kalkulus variasi kita punya suatu bentuk integral dari suatu fungsional, di mana isi fungsional itu merupakan suatu fungsi Y dan turunannya, di mana fungsi tersebut adalah fungsi dari variabel X ya. Inilah yang disebut sebagai integral dalam kalkulus variasi. Atau saya tuliskan saja di sini ya, Y di sini adalah fungsi dari Y X, kemudian Y aksen di sini adalah turunan dari dy dx ya, seperti ini. Nah, apa yang kita ingin lakukan terhadap integral ini adalah kita ingin mencari bagaimana caranya agar integral yang kita punya itu bernilai minimum ya, atau optimum. Kita ingin membuat integral yang kita punya ini itu dia bernilai minimum. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita tinjau fungsi yang berada di dalam fungsional tersebut ya. Nah, kita akan mencari nantinya fungsi seperti apa sedemikian sehingga ketika kita masukkan ke dalam integral ini, ya, ke dalam fungsional ini, kemudian kita integralkan terhadap X, maka akan menghasilkan sesuatu yang bersifat minimum ya, atau optimum. Ya, jadi yang ingin kita cari adalah bagaimana bentuk si Y ini agar si I ini sifatnya dia minimum. Nah, kita bisa tinjau plot dari si Y ini ya, karena secara umum fungsi X ini itu sebenarnya kalau kita petakan dalam koordinat kartesian, dia membentuk suatu kurva ya secara umum. Tapi YX ini itu tidak harus merupakan fungsi dari jarak ya. Di aplikasinya nanti Y ini itu bisa saja merupakan fungsi dari waktu atau variabel yang lain ya, misalkan sudut, theta dan yang lainnya. Jadi dia bersifat umum ya. Artinya Y ini merupakan fungsi dari suatu variabel bebas. Nah, fungsi Y ini itu sebenarnya kalau kita plot dalam koordinat kartesian, misalkan ini fungsi, ini adalah sumbu X ya. Kemudian ini adalah sumbu Y. Misalkan kita punya titik di sini, titik X1 dan di sini titik X2 ya. Kemudian di sini kita punya titik di titik X1 dan kita punya titik juga di titik X2 ya.
Berarti di sini Y1 dan Y2. Jadi fungsi X ini itu merupakan mendeskripsikan suatu kurva ya. Yang kalau misalkan kita punya kasus antara X1 dan X2, artinya YX ini itu mendeskripsikan kurva yang melewati X1 dan X2 ya. Jadi dia memetakan X1 sehingga menghasilkan Y1, X2 menghasilkan Y2 ya. Nah, fungsi YX ini itu mendeskripsikan kurva yang melewati titik X1 dan X2. Nah, secara prinsip ada tak hingga jumlahnya kurva yang mungkin kita yang bisa kita gambarkan yang menghubungkan antara X1 dan X2 ya. Jadi misalkan kita diberikan titik X1, X2, maka ada sangat banyak atau tak hingga kemungkinan kurva yang mungkin menghubungkan antara titik X1 dan X2 tersebut. Misalkan saja dia punya kurva berbentuk seperti ini ya. Atau mungkin kita punya bentuknya seperti ini. Atau kita punya bentuknya misalkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ada begitu banyak kurva yang mungkin kita buat ya untuk menghubungkan antara X1 dan X2. Nah, tapi di antara tak hingga jumlahnya kurva tersebut, sejatinya hanya ada satu kurva yang nanti akan meminimumkan integral kita ini ya, integral I ini. Jadi sejatinya di antara banyaknya kurva yang mungkin kita gambarkan yang menghubungkan antara X1 dan X2, sejatinya hanya ada satu kurva YX yang nantinya ketika kita masukkan ke dalam bentuk integral ini, itu akan memberikan nilai yang minimumnya. Misalkan sebut saja kita punya kurva merah di sini. Nah, kurva merah ini adalah kurva yang membuat I ini menjadi minimum ya. Sebut saja kurvanya adalah misalkan Y0 ya. Y0 ini merupakan fungsi X. Jadi ini merupakan kurva yang membuat I menjadi optimum. Atau dengan kata lain, untuk kasus kita dia menjadi minimum ya. Jadi di antara banyaknya kurva yang mungkin, itu hanya ada satu kurva yang akan membuat I ini minimum. Nah, berarti kita bisa menuliskan secara umum fungsi YX ini, ya, fungsi YX ini, itu sebenarnya adalah fungsi Y0X yang membuat I menjadi optimum atau minimum, ditambah dengan variasi dari kurva lain ya. Dan itulah yang menghasilkan kurva yang hijau, kurva yang ungu, yang hitam dan yang biru ya. Jadi secara umum bentuk dari YX ini adalah Y0X ditambah dengan variasi kurva lainnya ya. Sebut saja misalkan kita punya konstanta alfa dikalikan dengan suatu fungsi yang lain. Misalkan eta X ya. Nah, alfa ini adalah suatu konstan di mana nilai A yang berbeda itu akan memberikan variasi kurva yang berbeda. Jadi alfa eta X ini itu merupakan variasi dari kurva Y0X ini. Kita sebut saja ini kurva yang benar ya, atau kurva yang asli. Itu merujuk pada kurva yang akan meminimumkan I. Jadi secara umum bisa kita katakan bahwa fungsi X ini itu merupakan fungsi Y0X ditambah dengan variasi dari suatu fungsi. Ya. Di mana tentunya untuk menghasilkan Y0X berarti alfanya akan sama dengan 0 ya. Untuk alfa sama dengan 0 berarti YX-nya adalah Y0X. Sedangkan untuk kurva-kurva lain, misalkan kurva yang hitam, yang biru, yang hijau, dan yang ungu, berarti dia mempunyai nilai alfa yang tertentu ya. Nah, nilai variasi dari nilai alfa ini itu memberikan bentuk variasi kurva selain kurva Y0X. Ya, bisa dipahami ya. Nah, tapi yang harus kita ketahui di sini bahwa kita lihat di sini kita memiliki syarat batas. Kita memiliki syarat batas
Syarat batas, di mana kalau kita perhatikan, di titik X1 dan di titik X2, fungsi Yx itu memberikan nilai yang sama dengan Y0X ya. Artinya pada saat eta X1 itu harus sama dengan 0, dan eta X2 itu juga harus sama dengan 0. Jadi walaupun kurva ungu, hijau, dan yang lainnya itu merupakan variasi dari kurva merah, tapi di titik awal dan di titik akhir dari kurva tersebut itu memiliki nilai yang sama dengan kurva yang merah ya. Jadi dengan kata lain, suku kedua ini itu mengharuskan dia sama dengan 0 ketika di titik X1 dan X2 ya, sehingga memenuhi kurva-kurva yang ada di dalam plot ini ya. Bisa dipahami ya? Jadi kita punya fungsi Yx secara umum, di mana Yx ini merupakan Y0X. Y0X ini adalah kurva merah yang meminimumkan I, ditambah dengan variasi dari fungsi yang lain, yang menghasilkan kurva-kurva yang lain. Nah, tetapi kita punya syarat batas bahwa ketika di titik X1 dan X2, eta X ini harus sama dengan 0 ya. Karena Yx di titik X1 dan X2 itu sama dengan Y0 X di titik X1 dan X2. Nah, sehingga sekarang kita punya bentuk integral ya. Bentuk integral di atas di sini itu tereduksi menjadi I, itu tidak lain integral dari X1, X2, di mana Yx ini bukan lagi fungsi X saja, tapi dia juga merupakan fungsi dari alfa ya. Karena alfa ini yang memberikan variasi terhadap Y0X. Berarti di sini kita punya fungsional f, di mana fungsional f itu isinya adalah y yang merupakan fungsi x dan alfa, dan juga turunan dari y aksen yang merupakan juga fungsi dari x dan alfa. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di sini, ketika kita operasikan integral, bentuk integral ini, kemudian kita masukkan x1 dan x2 sebagai syarat batasnya, maka sejatinya i ini itu akan menjadi fungsi alfa saja ya. Dia tidak akan menjadi fungsi x lagi karena kita sudah masukkan syarat batasnya. Jadi ketika integral ini kita operasikan ya, kemudian kita masukkan syarat batasnya x1 dan x2, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang merupakan fungsi alfa saja. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana agar i ini menjadi minimum? Nah, sesuai dengan prinsip yang sudah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya ya, ketika kita ingin meminimumkan suatu fungsi, maka kita turunkan dia terhadap variabel bebasnya ya. Artinya di sini kita turunkan terhadap alfa, kemudian disamakan dengan 0. Artinya agar i ini minimum, maka ketika kita turunkan i ini, kita pakai doi ya, karena i ini bisa saja merupakan fungsi yang lain ya. Jadi turunan parsialnya. Jadi doi per do alfa itu harus sama dengan 0 ya. Di titik alfa sama dengan 0. Dan ini merupakan syarat optimumnya ya. Syarat optimum. Atau biasa juga disebut syarat ekstremum ya. Kalau di beberapa buku juga disebut sebagai ekstremum, tapi sama saja ya. Jadi syarat optimum dari I ini adalah ketika kita turunkan terhadap alfa, di titik alfa sama dengan 0, nah kita akan mendapatkan nanti fungsi Y yang meminimumkan bentuk integral ini. Ya. Dan kalau kita lihat di sini artinya kapan si fungsi Y ini minimum ketika alfanya sama dengan 0 ya. Ketika alfanya 0 berarti Y-nya itu sama dengan Y0X ya. Berarti di titik alfa sama dengan 0, diferensial ini itu harus sama dengan 0 agar memberikan fungsi Y yang meminimumkan integral I di sini ya. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang tinggal kita kerjakan sekarang. Kita tinggal menurunkan I terhadap alfa ya. Berarti kita punya do I do alfa. Berarti ini akan sama dengan, kita turunkan ruas kanan ini ya. Berarti ini sama dengan integral dari X1, X2. Nah, kita turunkan F terhadap alfa dx. Ya. Seperti ini. Jadi kita turunkan
I terhadap alfa, dan ini nantinya harus sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita akan uraikan do F do alfa ini, tapi sebelumnya ini sebenarnya bisa kita tuliskan bahwa Y ini itu merupakan fungsi dari X dan alfa ya. Nah, kita bisa tuliskan kembali fungsi YX di sini menjadi YX alfa itu tidak lain sama dengan Y0 X, 0 ya. Artinya alfanya sama dengan 0 untuk Y0 ditambah dengan alfa yang merupakan dikali dengan eta sebagai fungsi dari X. Kemudian turunannya Y aksen X alfa berarti ini sama dengan Y0 aksen X, 0 ditambah dengan alfa turunan dari eta X. Y aksen ini maksudnya do Y per do X ya. Seperti itu. Nah, jadi dari persamaan ini karena kita sudah kita ubah dia menjadi fungsi X dan alfa karena kita tahu di sini bahwa alfa memberikan variasi terhadap kurva YX ya. Nah, sehingga kita dapatkan bentuknya sekarang seperti ini. Untuk Y0-nya berarti alfanya sama dengan 0 ya. Dan ini bentuk turunannya. Nah, sekarang do F do alfa ini kita akan uraikan ya. Ingat di dalil rantai di pembahasan mengenai diferensial ya, saya kira ini ada di matematika dasar. Do F do alfa itu bisa kita uraikan menjadi do F do Y. Karena F ini merupakan fungsi Y dan Y aksen, jadi kita turunkan terhadap Y, kemudian do Y do alfa, kemudian ditambah dengan do F do Y aksen, do Y aksen, do alfa. Jadi kita turunkan total ya, do alfa. Jadi do F diturunkan terhadap do Y do alfa, do F do Y aksen, do alfa dengan menggunakan atau. Jadi do F do alfa ini kita breakdown karena F-nya itu merupakan fungsi Y dan Y aksen, artinya kita turunkan terhadap Y dan juga kita turunkan terhadap Y aksen ya. Kita breakdown seperti ini ya. Nah, sekarang perhatikan do Y do alfa artinya persamaan ini kita turunkan terhadap alfa ya. Kalau persamaan ini kita turunkan terhadap alfa berarti itu akan sama dengan eta X ya. Jadi do Y do alfa itu sama dengan ini diturunkan terhadap alfa dia sama dengan 0 ya. Sedangkan suku yang kedua alfa eta X diturunkan terhadap alfa berarti akan sama dengan eta X. Berarti kita akan dapatkan di sini bentuknya menjadi X1 X2 di sini menjadi integral do F do Y do alfa dari persamaan ini berarti sama dengan alfa. Kemudian di sini do F do Y aksen do alfa itu tidak lain adalah eta aksen X ya. Ini adalah eta aksen. Nah, sekarang perhatikan suku yang kedua ini. Perhatikan suku yang kedua. Ini bisa kita breakdown. Ini menjadi do F, do Y aksen. Eta aksen ini tidak lain adalah do N per do X ya. Seperti ini. Sehingga kita bisa tuliskan sekarang persamaannya itu menjadi ini integral X1 X2. Kemudian di sini do F, do Y alfa ditambah dengan do F do Y aksen do N do X dx ya. Seperti ini. Nah, atau bisa kita bongkar saja, kita integralkan masing-masing suku ya. Ini sama dengan integral X1 X2 dari do F do Y. Sorry, ini bukan alfa ya. Ini eta X. Sorry. Do Y do alfa itu adalah eta X ya. Karena alfa eta X bukan merupakan fungsi alfa. Jadi di sini do Y alfa itu adalah eta, di sini juga adalah eta. Di sini adalah eta dx, kemudian ditambah dengan integral X1 X2 dari do F do Y aksen do eta do X dx. Nah, seperti ini. Nah, sekarang di sini kita perhatikan integral di suku yang kedua ini. Nah, coba ingat kembali
ketika kita menurunkan perkalian dari dua buah fungsi ya. Jadi misalkan kita punya perkalian fungsi A dan B, kemudian kita turunkan ddx dari AB, ini kan sama dengan dA dx dikali dengan B, kemudian ditambah dengan A dB dx ya. Atau bisa kita tuliskan A dB dx itu tidak lain sama dengan ddx dari A dikali beta dikurang dengan dA dx dikali dengan beta. Nah, sekarang perhatikan bagian yang ini itu setara dengan yang ini. Berarti kita bisa mengambil yang ini adalah A-nya dan yang ini adalah dB dx-nya, ya. Nah, sehingga suku yang ini itu kita bisa jabarkan menjadi, kalau ini A-nya berarti kita punya ddx dikali dengan A dikali dengan beta. A-nya itu adalah do F do Y aksen ya. Do F do Y aksen dikali dengan B. B-nya itu adalah eta ya. Eta. Ini ya. Karena do N do X itu setara dengan dB dx, artinya B itu adalah eta. Kemudian dikurang dA dx. A itu adalah do F do Y aksen ya. Berarti ddx dari do F do Y aksen dikali dengan B. B itu adalah eta ya di sini. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya. Jadi suku yang ini itu kita setarakan dengan yang ini, berarti A itu adalah do F do Y aksen dan dB dx di sini adalah do N do eta do X. Sehingga kalau ini kita jabarkan seperti ini, maka suku yang ini itu akan menjadi ddx dari A dikali B, berarti do F do Y aksen dikali dengan eta ya. Kemudian dikurang di sini dAdx berarti ddx dari do F do Y aksen dikali dengan beta. Dikali dengan B. B di sini adalah eta. Ya. Sehingga sekarang kita punya bentuk integralnya menjadi sini menjadi integral x1 x2 do F do Y eta dx ditambah dengan integral x1 x2, ini langsung kita saja breakdown ya, karena ini pengurangan, ini bisa kita integralkan masing-masing suku secara langsung. Berarti integral dari ddx dari do F do Y aksen eta dx dikurang integral dari ddx dari do F per do Y aksen dikali dengan eta dx. Nah, jadi sekarang bentuk integral kita do I do alfa itu kita jabarkan menjadi bentuk seperti ini sekarang ya. Ini adalah do I do alfa. Nah, perhatikan suku pertama dan suku kedua ini bisa kita kumpulkan ya, karena dia sama-sama mengandung eta di sini. Di sini do F do Y dikali dengan eta, di sini ddx do F do Y aksen dikali dengan eta. Jadi suku integral yang pertama dan yang ketiga ini bisa kita gabungkan ya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini integralnya sekarang menjadi sama dengan integral x1 x2 di sini menjadi do F do Y kemudian dikurang ddx dari do F do Y aksen dikali dengan eta dx kemudian ditambah suku yang kedua ini ditambah dengan integral x1 x2 dari ddx do F
do y aksen eta dx. Seperti ini ya. Oke, karena waktunya tinggal 2 menit lagi, saya cukupkan untuk sesi ini. Nanti kita break dulu, silakan masuk nantinya ke link yang sama ya.